Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat, selamat siang dan selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yulianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknik informatika dan teman-teman sekalian yang berkenan menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Firman Exaudi Pasaribu, NIM D10421711029. Sebelumnya, pada materi ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah quotes dari Galih Aditya. Ilmu tidak pernah berat untuk dibawa. Baiklah, pertama-tama pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan apa itu hardware, software, CPU, sistem operasi, dan jaringan. Dimulai dari saya yang akan menjelaskan apa itu hardware dan contohnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hardware atau yang kita kenal perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer. Sedangkan software adalah kumpulan instruktur yang dapat disimpan dan dijalankan oleh hardware. Nah, contoh hardware apa saja? Contohnya banyak, bisa keyboard, bisa CPU, bisa mouse, speaker, printer, hard disk, dan sebagainya. Dimana semua contoh hardware itu memiliki fungsinya masing-masing, seperti speaker untuk sound dari sistem yang ada di komputer, ataupun keyboard untuk pengolahan data. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah dalam ucapan atau perbuatan, mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian, dan pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu software, perkembangan software, dan jenis-jenis software. Oke, software atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama perangkat lunak, dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan mengikuti instruksi-instruksi yang terdapat pada program. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Kalian bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Program tersebut harus ada pada alat penyimpanan sekunder, yaitu disk dan hard disk. Program atau software yang digunakan oleh orang-orang telah banyak mengalami perkembangan yang pesat sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang mereka harapkan. Oke, mulai dari perkembangannya kita mulai dengan software pada era pionir. Pada awalnya, program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin atau machine language, atau lebih dikenal dengan bahasa generasi pertama, first generation language. Perintah yang berupa bahasa mesin benar-benar menggambarkan penambahan secara digital yang harus dilakukan mikroprosesor. Namun, penggunaan bahasa mesin ini masih membutuhkan suatu alat untuk menerjemahkan bahasanya, atau biasa disebut dengan interpreter, sehingga kecepatan eksekusinya masih sangat lamban. Karena sebelum melaksanakan eksekusi, program terlebih dahulu harus diterjemahkan. Bahasa mesin ini yang disebut bahasa tingkat rendah atau low level language. Kita lanjut pada software pada era stabil. Selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan atau assembly language, atau lebih dikenal dengan bahasa generasi kedua, second generation language. Bahasa rakitan hampir mirip dengan bahasa mesin,
Hanya penulisannya sudah berupa sesuatu yang sudah dapat dibaca, misalnya perintah add 52H. Contoh, bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk dapat menjalankan perintahnya, atau dikenal dengan Assembler language. Penggunaan bahasa tingkat rendah ini menimbulkan kesulitan bagi orang-orang awam yang baru belajar komputer, karena bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang hanya dimengerti oleh komputer dan programnya itu sendiri, sehingga orang-orang awam akan mengalami kesulitan untuk mengerti bahasanya. Kita lanjut pada software pada era mikro. Untuk menanggulangi masalah tersebut, dibuatlah bahasa tingkat tinggi high level language seperti COBOL, Fortran, Pascal, Basic, dan Algol. Program ini disebut juga bahasa generasi ketiga, third generation language. Pada generasi ini muncul istilah procedure oriented programming dan problem oriented language. Basic dan Pascal disebut procedure oriented karena penulisan programnya sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan COBOL dan Fortran termasuk ke dalam problem oriented. Kita lanjut pada software pada era modern. Bahasa generasi keempat, fourth generation language atau 4GL disebut atau dibuat untuk memungkinkan seorang programmer atau pemakai komputer menginstruksikan komputer apa yang harus dilakukan. Bahasa generasi keempat tidak mementingkan urutan instruksi program yang dibuat seperti pada bahasa generasi ketiga, yakni pembuatan program yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku atau non-prosedur. Pembuatan bahasa generasi keempat ini ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan, seperti kemudahan dalam mempelajari dan menggunakan bahasa ini. Contoh bahasa generasi keempat antara lain Focus, RPG, Mantis, Mark V, Dynamo, Gasp, IFPS, Slam, SimScript, dan Model. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada firmware. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut, sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut, meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua ada freeware. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap, sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Selanjutnya, yang ketiga ada adware atau lebih dikenal iklan, mungkin kalian tahu. Adware merupakan jenis perangkat lunak yang diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat ada open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskan datanya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Selanjutnya ada malware atau mungkin kalian lebih mengenalnya virus. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya.
perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer. Peladen, klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Selanjutnya ada shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Yang terakhir ada spyware. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer, teknologi informasi yang mengacu pada salah satu bentuk program berbahaya, yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem penggunaan tersebut. Spyware mungkin bisa dibilang sebagai trojan. Oke, sekian. Baik, Faris di sini ingin menjelaskan apa itu pengertian CPU dan operating system. Pertama, kita akan memulai dengan CPU terlebih dahulu. Apa itu CPU? CPU adalah Central Processing Unit atau pusat kendali, yaitu rangkaian sirkuit. Sirkuit yaitu seperti urutan kabel, urutan alat-alat, hardware, dan segala macam elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Jadi semua data, semua informasi itu tersimpan di dalam CPU tersebut. Semua komputer, besar dan kecil, harus memiliki unit pemrosesan pusat atau yang disebut dengan CPU tersebut. Apa fungsi CPU? CPU bertujuan untuk melakukan beberapa bentuk pemrosesan data. CPU juga mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi kita mengambil data, terus mengkode. Jadi, apa-apa yang ditampilkan di dalam komputer itu telah dikode oleh CPU tersebut dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. Nah, karena CPU merupakan tempat perhitungan, di manakah tempat persisnya perhitungan tersebut? Tempat perhitungan tersebut persisnya berada di sistem yang bernama ALU, atau yang disebut dengan Arithmetic Logic Unit, yaitu yang melakukan operasi aritmatika dan logis sederhana. Dan akan saya sebutkan bagian-bagian CPU yang mungkin tidak asing kalian dengar, akan tetapi kalian tidak mungkin belum tahu atau tidak banyak persis apa yang ada di dalam CPU. Mungkin banyak orang yang mengira CPU adalah PC. Itu memang benar, karena PC merupakan sekumpulan layaknya monitor, mouse, keyboard, dan CPU tersebut. Sedangkan CPU itu adalah bagian dari PC tersebut dan di dalamnya ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada prosesor, yaitu penyebutan istilah dari CPU itu pada dasarnya mengacu pada bagian komponen. Prosesor merupakan suatu bentuk chip kecil, ada bentuknya persegi. Itu kinerja dari sebuah prosesor ditentukan oleh spesifikasi dari prosesor yang ditanam. Berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Terus yang kedua ada RAM. RAM ini singkatan dari Random Access Memory. Untuk menyimpan memori sementara dan juga untuk membuat program menyimpan informasi dan data dalam sementara saat tersebut digunakan. Yang ketiga ada VGA card. Tanpa adanya VGA card, kita sebagai user, sebagai pengguna, tidak akan bisa melihat tampilan dari komputer di dalam layar display. VGA card membantu menampilkan semua proses yang terjadi di dalam CPU ke dalam display komputer user. Makanya biasa misalnya ini sering terjadi para pemain atau para pengguna laptop, pengguna komputer ini menggunakan VGA card yang tinggi agar menghasilkan resolusi gambar yang juga lebih bagus. Yang keempat ada hard disk, yaitu sebuah piringan, sebuah cakram yang bertugas untuk menyimpan dan juga membaca data selama data itu ada. Jadi bedanya hard disk dengan RAM itu, ini hard disk lebih lama menyimpan datanya. Yang kelima ada motherboard.
Motherboard ini adalah bentuknya persegi, lebih besar. Ini adalah tempat untuk menghubungkan semua komponen yang ada di dalam CPU seperti RAM, seperti prosesor, SSD, hard disk, dan lain sebagainya. Yang keenam ada power supply atau biasa disebut juga PSU. PSU ini berfungsi untuk memberikan suplai listrik. Jadi semuanya yang ada di dalam motherboard, dalam CPU itu belum ada listriknya sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi kita membutuhkan PSU ini untuk menghubungkan antara CPU dengan listrik tersebut. Terus yang ketujuh ada cooling fan. Ini juga wajib harus ada karena cooling fan ini seperti namanya yaitu kipas sejuk atau kipas pendingin yang berguna untuk menghindari dari overheat, terbakar, dan mati mendadak. Terus yang kedelapan adalah casing CPU, yaitu luaran dari bentuk CPU yang biasa kita lihat dalam berbentuk balok. Itu kadang jika terbuat dari aluminium bisa mengalirkan listrik, jadi berhati-hati dalam memegang itu. Dan yang keempat ada operating system atau biasa dalam bahasa Indonesia disebut dengan sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Orang biasa nyebut ini dengan mudahnya yaitu OS. Operating system adalah software yang dipasangkan pada hard drive atau hard disk atau komponen CPU sebuah komputer sehingga hardware dapat berkomunikasi. Yang maksud di sini hardware adalah semua komponen CPU dan bekerja dengan software yaitu yang berada di dalam komputer di dalam perangkat tersebut. Nah, sudah paham kan jika di dalam perangkat tersebut misalkan kita analogikan seperti ini. Operating system dan komputer yang beserta software di dalamnya, program-program di dalamnya adalah lampu dan listrik. Tanpa listrik, lampu tersebut tidak bisa menyala dan tidak ada gunanya. Ketika lampunya sudah menyala, jadi kita dapat melihat dengan jelas. Nah, operasi sistem itu seperti tersebut yang menghubungkan antara lampu dengan listrik yaitu kabel. Nah, listrik tersebut itu merupakan operating sistemnya yaitu penghubung antara hardware dengan software. Itulah pengertian dari operating system. Nah, apa saja jenis-jenisnya? Yaitu ada batch OS, multitasking OS, real time, distributed network, mobile. Jika yang batch itu merupakan fungsi umum yang menyatukan beberapa jenis pekerjaan agar prosesnya lebih cepat dan tak terlalu berat. Untuk multitasking ini mungkin agak lebih besar karena akan dapat time sharing atau melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Sedangkan real time interval waktu untuk memproses dan merespons input sangat kecil. Yang keempat ada distributed OS menggunakan beberapa prosesor di banyak mesin agar komputasi atau penghitungan yang diberikan kepada pengguna bisa sangat cepat. Yang kelima ada network OS operating system menggunakan server seperti yang ada di para WiFi, yang punya WiFi, punya jaringan itu pasti punya network operating system yang bisa mengatur data user, keamanan, aplikasi dan fungsi network lainnya. Yang keenam ada mobile operating system. Ini seperti namanya mobile, jadi dikhususkan untuk pengguna gadget atau smartphone atau mungkin smartwatch itu juga menggunakan mobile OS. Fungsi dari sebuah sistem operasi adalah fungsi sistem utama, sedangkan yang di awal mungkin hanya fungsi sebagian atau definisi. Sedangkan ini fungsinya adalah mengatur semua resource, hardware, dan software, yaitu software seperti bagian dalam komputer, sedangkan hardware adalah layaknya keyboard, mouse, printer, dan lain sebagainya, dan juga sarana komunikasi antara kedua komponen tersebut. Sekian. Nah, di antara fungsi tersebut juga ada 4 fungsi utama operating system ini.
Yang pertama adalah memory management yang terbagi menjadi dua fokus, yaitu primary memory dan main memory. Main memory merupakan penyimpanan yang bisa diakses langsung dari CPU, sedangkan primary memory yaitu memori yang diprioritaskan, apa yang digunakan, apa yang tidak. Yang kedua ada processor management. Salah satu fungsi operating system ini yaitu processor management adalah menentukan proses mana yang menggunakan prosesor dan jangka waktu. Prosesor sudah kita jelaskan di awal bagian CPU tersebut. Yang ketiga ada device management yang mengatur komunikasi perangkat. Jadi hardware itu kan memiliki kabel untuk menghubungi ya. Nah, tiap-tiap kabel atau kita sebut dengan driver itu diprogram dan dikomunikasikan oleh operating system tersebut agar sampai ke software yang dituju. Yang keempat ada file management, yaitu mengatur dokumen mulai dari detail informasi, lokasi, penggunaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk macam-macam operating system, kita punya 5 yang terkenal, yang masa ini sudah sangat terkenal dan tidak asing di telinga kita. Yang pertama ada Microsoft Windows. Microsoft Windows ini didirikan oleh kita tahu yaitu Bill Gates. Yang kedua ada Apple macOS, yaitu didirikan oleh Steve Jobs. Oh, itu mungkin adalah pendiri dari Apple tersebut. Sedangkan ini adalah OS tersebut. Yang ketiga ada Android. Yang keempat ada Apple iOS. Bedanya Apple macOS dengan Apple iOS adalah Apple macOS itu digunakan untuk laptop komputer, sedangkan Apple iOS digunakan untuk handphone dan gadget. Yang kelima yang terakhir adalah Linux. Linux ini berbeda dengan Windows dan Apple karena bukan perangkat lunak berpemilik, yaitu sistem terbuka dan siapa saja bisa memodifikasi dan mendistribusikannya. Makanya banyak orang yang lebih fokus ke program-program itu menggunakan Linux karena bisa diubah-ubah dan dikotak-atik dan disebarkan kemana saja. Jaringan. Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak. Sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, akan diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin Profesor Howard Aiken. Pada mulanya proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, dibuatlah proses beruntun atau batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Kemudian pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau terminal. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya, bentuk jaringan atau network komputer diaplikasikan pada sistem TSS. Beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan atau host komputer. Dalam proses TSS, mulai terlihat perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang
pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Departemen Pertahanan Amerika (US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik pada tahun 1969. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1970, itu juga setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi atau distributed processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Dalam proses distribusi, sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program surat elektronik atau email yang dibuat setahun yang lalu untuk ARPANET. Program tersebut begitu mudah untuk digunakan sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun 1972, ikon juga diperkenalkan sebagai lambang penting untuk menunjukkan atau pada tahun 1973 jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan meluas ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1973, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran international network atau internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Bellevin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet atau User Network pada tahun 1979. Tahun 1981, French Telecom menciptakan sesuatu hal yang baru dengan meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelpon yang juga berhubungan dengan video link. Sering dengan bertambahnya komputer yang membentuk jaringan, dibutuhkan sebuah protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Untuk itu, pada tahun 1982 dibentuk sebuah Transmission Control Protocol atau TCP, atau lebih dikenal dengan sebutan Internet Protocol atau IP, yang kita kenal hingga saat ini. Sementara itu, di Eropa muncul sebuah jaringan serupa yang dikenal dengan Europa Network atau UNIT, yang meliputi wilayah Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan UNIT ini menyediakan jasa surat elektronik dan newsgroup Usenet. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem penanaman domain atau Domain Name System, yang kini kita kenal dengan DNS. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Jaringan komputer terus berkembang. Pada tahun 1988, Jarkko Okainen, seorang kebangsaan Finlandia, menemukan sekaligus memperkenalkan Internet Relay Chat atau lebih dikenal dengan IRC, yang memungkinkan dua orang atau lebih pengguna komputer dapat berinteraksi secara langsung dengan pengiriman pesan atau chatting. Akibatnya, setahun kemudian jumlah komputer yang saling berhubungan melonjak 10 kali lipat, tak kurang dari 100.000 komputer membentuk sebuah jaringan. Pertengahan tahun 1990 merupakan tahun yang paling bersejarah, ketika tim Berners-Lee merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajahi komputer yang satu dengan yang lainnya dengan membentuk jaringan. Program inilah yang disebut dengan Wiring Wera Wenua atau World Wide Web.
Komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer pada tahun 1992. Dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing atau menjelajah. Pada tahun 1994, situs-situs di internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Untuk pertama kalinya berbelanja melalui internet atau virtual shopping atau e-retail muncul di situs. Pada tahun yang sama, Yahoo didirikan, yang juga sekaligus tahun kelahiran Netscape Navigator 1.0.